Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam program Bina Iman GKI Klase Solo. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka dengan doa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal 10. Bacaan kita sebenarnya adalah 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13, tetapi nasnya saya ambil dari ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-13. Saya akan membacakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam dunia ini tentu saja menghadapi berbagai macam pencobaan. Baik pencobaan yang mengancam kehidupan atau kebahagiaan kita, ataupun pencobaan yang memberikan iming-iming angin surga. Tetapi kedua jenis pencobaan itu sesungguhnya memiliki ujung yang sama, yaitu berusaha merusak, menghancurkan kehidupan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ketika kehidupan kita berada di tengah-tengah pencobaan seperti itu, apa yang kita mesti lakukan? Ada orang yang kemudian tidak tahan dengan pencobaan demi pencobaan yang muncul dalam kehidupannya, sehingga kemudian ia menghujat Allah. Karena beranggapan entahkah Allah yang menyebabkan semuanya itu, atau Allah yang tidak peduli pada kehidupannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bukan berarti bahwa ia meremehkan pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh manusia, oleh umatnya. Apa yang dikehendaki atau apa yang dimaksudkan dengan nasihat ini adalah supaya setiap orang yang beriman itu memiliki ketabahan, kesabaran, dan kekuatan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang muncul dalam kehidupannya. Itu sebabnya kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sampai 13 tadi, kita banyak membaca contoh-contoh yang diambil oleh Rasul Paulus dari sejarah atau pengalaman hidup bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dan kemudian dituntun oleh Allah melewati padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan itu mereka menghadapi banyak sekali pencobaan. Dan setiap kali bangsa ini menghadapi pencobaan, apa yang dilakukan? Bukannya berseru dengan penuh kerendahan hati kepada Allah, melainkan menghujat Allah habis-habisan. Menghujat Allah, mengancam Musa dan Harun dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penghujatan kepada Allah yang berulang kali dilakukan bukannya tanpa konsekuensi. Akhirnya Allah memang mengampuni mereka yang menghujat Allah. Musa memohon supaya jangan dimusnahkan, dan Allah tidak memusnahkan mereka. Tetapi Allah menegaskan bahwa orang-orang yang seperti ini tidak layak untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak akan pernah memasuki tanah perjanjian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penghujatan, penistaan, pemberontakan melawan Allah itu punya konsekuensi. Oleh karena itu,
ketika kita menghadapi pencobaan, ketika hidup kita dilanda oleh pencobaan, janganlah kita menghujat Allah. Karena Allah tidak pernah menyengsarakan, tidak pernah menjerumuskan anak-anaknya. Justru sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan melalui bacaan kita tadi, ketika pencobaan itu datang, Allah tidak tinggal diam. Allah menyatakan kebaikan dan kesetiaannya, Allah memberikan pertolongannya. Memang barangkali tidak sekejap kemudian pencobaan itu dapat diatasi, tetapi step by step, langkah demi langkah, di situ Tuhan terus menuntun, Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan sehingga kita diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan semangat untuk menghadapi dan mengatasi pencobaan itu. Allah itu sungguh setia. Oleh karena itu ketika kita berada dalam pencobaan, berserulah dengan penuh kerendahan hati, memohon pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia akan menolong kita pada waktunya. Maka jangan biarkan kita tergoda untuk meragukan kebaikan dan kesetiaan Allah. Jangan tergoda untuk menghujat Allah, melainkan tetaplah bersandar dan bergantung kepadanya, karena dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh diingatkan bahwa di dalam pencobaan Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberikan apa yang sungguh kami butuhkan, yaitu kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan kemampuan untuk melewati pencobaan demi pencobaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.